Oke, selamat siang semua untuk rekan-rekan UGM Trainers Batch 2. Minggu ini, minggu kita bertemu, kemarin sudah minggu pertama langsung dengan Prof. Eka ya, secara offline di UGM. Kebetulan hari ini pembicara kita atau narasumber kita adalah Bapak Yahya. Ah, ah, saya akan coba introduce sedikit tentang profilnya Bapak Yahya, biar teman-teman juga bisa tahu Pak Yahya ini adalah seorang. Saya akan introduce sedikit. Saya akan share screen sebentar. Apa bisa terlihat? Sudah, Udah, sudah. Kak. Oke, oke. Saya akan menceritakan sedikit narasumber profil narasumber kita hari ini. Bapak Yahya Wisinario. Beliau ini adalah seorang konsultan yang sudah berkiprah sejak tahun 1993, merupakan fasilitator lokakarya dan mentor bisnis dan telah menangani ratusan perusahaan dan ribuan UMKM di seluruh Indonesia. Beliau juga adalah seorang praktisi bisnis di bidang perawatan kulit, robotika, dan AI, serta peralatan-peralatan rumah tangga. Beliau juga seorang dosen praktisi dan sering menjadi tamu di sejumlah universitas-universitas ternama di Indonesia. Kemudian selanjutnya, beliau ini sangat aktif berorganisasi dan berkomunitas yang produktif. Salah satunya adalah Dewan Pendiri dan Ketua Umum CEO Business Forum Indonesia, kemudian pendiri dan ketum Rumah Kolaborasi Bersama atau MKM, anggota Dewan Pendiri Indonesia Marketing Association, kemudian anggota tim Apindo UMKM Akademi Nasional, kemudian Dewan Pertimbangan Kadin Daerah Jawa Barat, Dewan Penasehat Apindo Jawa Barat, dan juga Ketua Bidang Bisnis Perhimpunan Inti Jawa Barat, Dewan Pendiri dan Ketua Bidang Organisasi FKFI, Dewan Pendiri Himpunan Perusahaan Pra IPO, pembina UMKM Alumni Penabur Indonesia. Itulah sedikit tentang profil dari Pak Yahya untuk narasumber kita hari ini, karena pengalaman beliau sudah sangat banyak. Beliau sudah melakukan konsultasi seminar atau di bagi perusahaan-perusahaan BUMN, swasta maupun UMKM di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan materi hari ini yang akan di-share oleh Bapak Yahya bisa menjadi acuan untuk teman-teman di sini yang ingin menjadi seorang pengusaha ya Pak Yahya, tentunya agar bisa bagaimana sih caranya menjadi seorang pengusaha yang sukses dari nol sampai benar-benar dia bisa menjadi di atas. Oke, saya serahkan langsung ke narasumber kita, Bapak Yahya Sunario. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Sebentar Pak, saya share untuk materi dulu Pak. Baik, terima kasih Mas Lutfi untuk perkenalannya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk kita semuanya, dan semoga siang hari ini saya bisa melakukan sharing yang bermanfaat untuk Anda-Anda sekalian di UGM Yogyakarta. Walaupun jarak jauh, tetap saja saya berusaha supaya bisa memberikan sebagian pengalaman saya, memberikan warna dan manfaat untuk anak-anak sekalian. Saya akan langsung ke materinya, langsung di-share saja, Mas Lutfi, bisa dibantu ya. Nah, Jadi, oke. Ya. Ya, oke, silakan Pak Yahya. ya. Saya memberikan judul kewirausahaan dari ide kepada eksekusi, ya. Bagaimana kita juga ingin punya ya cita-cita untuk menjadi pengusaha. Memang dulu saya juga ketika saya selesai pendidikan saya maunya jadi pengusaha. Tetapi saya tahu bahwa untuk jadi pengusaha itu perlu modal.
kadang-kadang ide saja nggak cukup kalau nggak ada modal yang lainnya, termasuk kapital ya atau dana. Tetapi yang paling penting di situ adalah jiwa kewirausahaannya itu. Jadi buat saya, apakah saya memang cocok atau tepat dan semangat kewirausahaan itu menjadi kunci atau modal utama ketika ingin menjadi seorang pengusaha. Banyak yang banyak ya, halo, banyak yang ingin menjadi Halo, pengusaha. Ya, sudah ya suaranya ya. ya, Ini aman-aman. banyak yang ingin jadi pengusaha tetapi tidak punya bekal atau modal yang cukup eh, dalam untuk mempersiapkan diri jadi pengusaha. Kenapa? Karena dia hanya punya kemauan, punya cita-cita, punya mimpi, tidak didasari dia mau jadi pengusaha seperti apa. Ya, saya akan kasih contoh dengan slide yang pertama. Coba kita geser slide yang pertama. Nah, seorang yang bernama James Prananto. Nah, ini tahun lalu usianya 33, sekarang 34. Kopi kenangan. Berangkat dari sebuah ide yang sederhana dan juga tentunya kita bisa melihat bagaimana kopi yang bernama dibanderol merek Starbucks, dibanderol merek Coffee Bean itu sangat luar biasa dan berhasil merajai pasar dunia. Padahal kopinya itu biasa-biasa saja. Mungkin kalau Anda generasi muda sangat suka sekali dengan Starbucks. Ya, kalau di Amerika Starbucks atau di Kanada Tim Horton itu sudah biasa. Dan ngopi itu adalah bagian daripada gaya hidup mereka yang nggak bisa ditinggalkan. Tetapi untuk orang Indonesia yang mengerti dan betul-betul real coffee lover, pecinta kopi, bukan peminum kopi biasa ya, tapi pecinta kopi, dia akan mencari kopi dengan kekasan, kearifan lokalnya. Nah, seorang James Prananto melihat peluang bersama rekan-rekannya, melihat peluang bahwa kopi dengan gula aren, kemudian diberi susu, itu akan menjadi tren baru di kaum milenial. Dan waktu itu sudah ada. Tapi dia berpikir, ternyata kuncinya Starbucks itu adalah mereknya, bukan kopinya. Mereknya, bukan kopinya. Jadi dia punya ide untuk membangun sebuah merek. Bukan membangun bisnis kopi, tapi membangun sebuah merek. Ya. Ingat, ini James Pranatto. Dan dia akhirnya menemukan nama brand kopi kenangan. Ya, itu kasih tanda hati. Dan setiap menu kopinya diberikan subbrand lagi. Kopi kenangan mantan, kopi kenangan mantan selingkuh lah dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, kita geser ke slide berikutnya ya. Selain James Pranato, ada lagi seorang anak muda yang pernah bertemu dengan saya sengaja datang. Waktu itu bernama Yasa Paramita Singgi. Dia bisnisnya sepatu, Men's Republic waktu itu. Nah, nggak punya pabrik. Ya. Dia berangkat dari bawah dari nol dengan keterbatasan dana, tetapi punya ide. Dia datang ke Bandung, mengunjungi pengrajin sepatu, mencari desain yang paling oke, memberikan masukan desainnya harus bagaimana, kemudian dia jualan dengan merek Men's Republic. Ya, seorang Yasa Paramita Singgi ini kemudian bertemu dengan saya di Bandung setelah ketemu dengan pengrajin sepatu. Dia ngobrol dari siang sampai sore dan akhirnya saya juga melihat. Dia memberikan masukan-masukan, tapi saya juga melihat. Dia memiliki passion yang kuat dan dia punya jiwa kewirausahaan yang cukup kuat juga untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses dan dia menyiapkan step-stepnya dengan baik. Mulai dari ide harus dituangkan dalam konsep. Ide dituangkan dalam konsep, setelah konsep produk dituangkan dalam rencana, ya sebuah rencana aksi. Nah, inilah James Yasa Paramita Singgi dengan Men's Republic. Slide berikutnya, ayo kita lihat slide berikutnya supaya pembukaan ini Anda mendapatkan ide-ide yang
memanaskan dulu. Nah, kalau tadi dua anak muda, sekarang saya menampilkannya yang sudah tua. Nah, sekarang sudah tidak ada. Tetapi pada saat dia memulai usaha, usianya sudah tidak muda lagi. Kalau tidak salah 65 tahun. David Harlan Sanders alias pendiri Kentucky Fried Chicken KFC ya, yang sukses setelah jatuh bangun puluhan kali. Nah, David Harlan Sanders. Nah, apa yang kita bisa belajar dari seorang David nanti juga akan menjadi kesimpulan di akhir presentasi saya ini, supaya Anda tahu bahwa inilah salah satu kunci sukses untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil membangun bisnisnya. Slide berikutnya. Mari kita geser. Nah, kita lihat. Nah, ini saya akan men-trigger dengan Anda. Kalau ada Anda melihat mobil berwarna ini di tengah jalan, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Coba, boleh. Jawabannya boleh diketik di chat. Atau boleh ngacung dari dan langsung nyalakan mic. Apa yang ada di benak Anda? Kalau warnanya ini di jalan, kira-kira di benak Anda itu apa yang ada? Boleh ngacung ya, langsung nyalain mic, langsung bicara. Nah, yang di benak misalnya kuning, yang ngomong aja kuning. Atau ada lagi ide lain. Silakan. Ada yang mau menjawab? Silakan. Siapa ini? Ayo, ayo, silakan. Mencolok, Pak. Mencolok. Oke, mencolok ya. Hati-hati matanya dicolok ya. Mencolok ya. Ada lagi silakan. Siapa lagi? Tadi sudah dijawab. Mencolok. Warnanya mencolok. Oke, ada lagi? Yang wanita coba kalau lihat kuning gini. Misalnya cowoknya datang pakai mobil kuning begini. Nah, jangan menjawab ini ya. Wow, oh itu partai Pak, warna partai, mobil kampanye Pak. Ya, oke. Jawabannya tadi hampir mendekati. Warnanya mencolok, ya kan? Setuju ya? Warnanya mencolok, keren sekali, luar biasa. Di jalanan mobil rata-rata hitam putih, grey, abu-abu. Tiba-tiba ada yang kuning mencolok. Apalagi kalau mobilnya pink warnanya. Pernah lihat ya mobil warna pink perempuan Honda Jazz mobilnya warna pink terus lampunya depan dikasih kayak alis itu kayak bulu mata gini-gini. Wah, nah, itu juga mencolok. Tukang bakso tahu siomainya warna pink, sepedanya warna pink, pakai kaos warna pink. Nah, itu mencolok juga ya kan? Di sini ada satu pesan bagaimana seorang wirausaha ketika membuat sebuah produk itu harus, ya kalau kata mencolok kita terjemahkan lagi, harus unik, ya, harus berbeda. Kalau misalnya berunik dan berbeda, maka orang akan melihat, orang lain akan melihat. Kalau biasa-biasa saja, tidak akan dilihat oleh orang lain. Jadi harus unik dan berbeda. Makanya ada orang yang berani dengan menampilkan mobil dengan warna demikian, orang juga pasti ingat. Ya, orang pasti tahu, oh itu loh, mobil yang warnanya pink, itu dia punya itu. Nah, sama dengan kita punya nomor mobilnya pengennya unik-unik, ya kan? Mobil saya dulu nomornya urut. Ini 8, ini 9, ini 8. Depan belakangnya sama, ya kan? Dan orang ingat, oh mobilnya Pak yang ini, cari aja di parkir. Kalau memang ada nomor itu ya berarti orangnya ada. Walaupun supirnya, tapi orangnya ada, ya kan? Nah, keunikan itu menjadi satu syarat ketika seorang pengusaha ingin masuk pasar. Di depan saya ini ada sebuah produk nih. Lihat ya, ada produknya. Nah, ini almond crispy cheese. Ya, tuh. Ini dulu di Surabaya ada yang bikin almond crispy pertama kali, ya. Ya, tempat yang wisata apa itu. Kemudian dia bikin yang almond dan yang coklat dan keju. Tapi ini buatan Jawa Barat. Dan dia berusaha membuat almond crispy dengan kemasan yang berbeda, unik dan berbeda. Nah, yang ini, yang cheese-nya seperti ini. Nah, ya.
Bayangkan ini juga salah satu bentuk ya yang unik berusaha untuk memenangkan memenangkan impresi dari yang melihat secara visual, attractiveness. Jadi kalau sebuah produk itu atraktif, maka orang akan mulai melihat, ya, melihat dan mencari. Nah, oke. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Setelah mobil, nah, oleh karena itu rekan-rekan di sini sekalian, kalau kita mau berbisnis, mulailah dengan melihat peluangnya dulu. Mau bikin yang unik boleh, siap, oke. Pak, saya bisa bikin produk yang unik dan belum ada di pasaran, bentuknya unik apa dan sebagainya. Silakan. Tapi berangkatlah dari peluang pasar. Artinya apa? Peluang pasar itu adalah area atau wilayah di mana konsumen atau pembeli itu punya kebutuhan dan perusahaan bisa memenuhinya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada kebutuhan, Anda bikin sopo sing tuku katanya kalau orang Jawa bilang ya. Nanti jadi tetuko. Tetuko itu apa? Sing tuku ora teko-teko, ya. Sing teko ora tuku-tuku. Jadi yang datang nggak beli-beli, yang beli yang terus yang datang nggak beli-beli. Ya, tetapi kemudian apa? Sing teko ora tuku-tuku, yang datang nggak beli-beli. Kemudian sing tuku ora teko-teko, yang beli nggak datang-datang. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan. Tidak ada orang yang membutuhkan produk Anda. Nah, itulah sebabnya kalau kita mengukur peluang pasar, itu pertama dengan melihat market size-nya dulu. Pengusaha dari Tiongkok datang. Dia tanya kepada saya, menurut Anda berapa besarnya pasar mobil atau kendaraan listrik di Indonesia? Nah, karena mereka mulai berbondong-bondong masuk. Berapa besarnya pasar? Saya bilang, besar dan sangat besar. Sangat besar dalam arti kalau melihat pertumbuhan dan kebutuhan ke depan. Tapi keterbatasannya apa? Harganya mahal. Dan juga untuk charging baterainya masih susah. Market size-nya besar. Tetapi mereka berani masuk. Ya, pengusaha perusahaan-perusahaan dari Tiongkok itu berani masuk karena apa? Karena pertumbuhan besar, harganya juga masih tinggi, tetapi pasarnya bertumbuh karena permintaan, 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 permintaan. Dan permintaan ini masih disuplai oleh pelaku yang terbatas. Makanya hukum demand and supply itu menggeser harga itu menjadi tinggi. Kok mobil buatan Tiongkok tapi kok mahal ya? Kenapa? Karena masih langka dan permintaannya masih tinggi. Kadang-kadang harus inden. Kemudian buatan Korea lebih mahal lagi. Nah, akhirnya pasar yang memang potensinya masih besar ini, semua ingin masuk. Dan bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia mobil berteknologi menggunakan baterai listrik ini menjadi tren. Selama menjadi tren, itu akan menjadi permintaan, maka selama menjadi permintaan yang eh, prospek, maka itu akan menjadi peluang pasar yang terus akan bertumbuh. Nah, karena masuk pemain-pemain, kompetitor mulai masuk, maka supply-nya mulai mengimbangi. Ketika supply mulai mengimbangi, harga akan mulai terkoreksi secara perlahan. Tetapi jangan lupa, walaupun ada peluang, apakah pasar sudah cukup siap? Market readiness. Anda punya produk yang unik, kalau pasarnya nggak siap, itu juga percuma. Kalau misalnya produknya berteknologi terlalu tinggi, pasar nggak siap, percuma tidak ada yang cari. Anda menjual produk yang kemudian harganya terlalu mahal, menurut pasar itu masih terlalu mahal, maka yang membeli akan semakin sedikit. Lebih sedikit, ya kan? Kecuali Anda sudah berhasil membuat produk itu betul-betul dicari, sehingga Anda bisa menurunkan cost maupun harganya. Nah,
Kalau misalnya produk itu terlalu complicated juga mungkin pasar belum siap. Saya pakai contoh ketika tahun 90 saya pertama kali mendapat fasilitas sebagai eksekutif telepon seluler. Telepon seluler yang beratnya kurang lebih sekitar 6 sampai 7 kilo. Anda bisa bayangkan ya kalau 6 sampai 7 kilo. Dan baterainya saja itu bentuknya seperti telepon tentara. Baterainya besarnya seperti ini. Nah, ini. Wah, ini seperti ini, seperti buku diktat. Kalau buku marketing itu Philip Kotler, nah seperti itulah kurang lebih. Itu baterainya saja. Dan harganya itu kurang lebih pada saat itu 15 juta tahun 90. Harganya setara dengan satu mobil Toyota Grand Corolla. Luar biasa. Pasarnya sangat sedikit. Yang bisa beli hanya kalangan atas atau perusahaan-perusahaannya untuk top eksekutifnya. Nah, market belum siap. Belum siap menerima. Dan harganya terlalu tinggi. Sama halnya ketika kartu debit yang pertama di Indonesia, itu diluncurkan oleh Bank Bali, yang sekarang jadi Bank Permata. Market juga belum siap. ATM-nya belum banyak. Akhirnya apa? Akhirnya yang tidak ada yang mau menggunakan kartu debit yang bertuliskan Bali akses tersebut. Karena belum ada yang menerima, belum banyak yang menerima. Toko-toko atau merchant juga masih menerimanya cash atau kartu kredit, belum pakai kartu debit. Alatnya masih terbatas, ATM masih terbatas. Nah, inilah yang menyebabkan apabila konsumen tidak siap, maka produk kita akan susah diterap oleh pasar. Tetapi kalau kita memproduksi yang sudah banyak di pasar, maka kita akan bersaing pertama dengan bersaing harga paling murah, paling kompetitif. Atau kedua, kita bisa bersaing dengan value atau sesuatu yang lebih daripada kompetitor. Yaitu kita sebut sebagai value proposition. Apakah kita punya barang yang lebih baik daripada kompetitor yang sudah ada sebelumnya. Dan jangan lupa keterbatasan lain dalam menggarap peluang ini adalah harga. Kalau harganya terlalu tinggi, nggak affordable, maka nggak ada yang beli. Atau yang beli sangat sedikit. Makanya market price itu penting. Karena bisa jadi, oh di sini ada satu ceruk, ada segmen, yang mana yang di sini merek-merek ini harganya ketinggian, yang di sini harganya masih murah. Sehingga kita masuk aja ambil segmen ini, in between, katanya market in between. Kita masuk di antara mereka, masuk harga di segmen yang sepertinya kelihatannya kosong ini. Nah, kita berarti bisa memahami di pasar itu ada satu ceruk di mana orang mau membeli kualitasnya sama dengan yang di atas, tapi harganya lebih murah, atau kualitasnya lebih baik lagi dari yang di bawah, harganya hanya lebih mahal sedikit. Affordability ini sangat penting sekali. Atau pada akhirnya kita juga melihat ada sebuah peluang pasar yang bisa kita garap. Mungkin sekarang peluangnya kecil, niche market, ceruk. Contohnya adalah orang yang pengen mandi sekaligus menggunakan shampoo, yang shampoo juga adalah body wash. Jadi sekali mandi itu mulai tuangkan di tangan, mulai dari rambut bisa keramas, bisa cuci muka, sampai untuk badan. Ada nggak? Ada, tapi masih sangat sedikit. Loh, siapa yang pakai? Traveler umumnya, orang-orang yang bepergian. Dia pengen semuanya praktis, dan khususnya pria. Kalau wanita masih susah ya. Wanita itu keramas, cuci muka, mandi ya mandi. Kalau lelaki kan maunya praktis. Dari mulai kepala sampai badan, kalau bisa sekali mandi, dapat semuanya. Nah, ini juga segmen yang sangat unik, diferensiatif. Tapi mungkin satu saat segmen ini menjadi besar. Ya. Ketika segmen ini menjadi besar, ya, konsumennya bertambah banyak, kompetitor akan semua ramai masuk ke sana. Semua pengen masuk. Mereka selama ini mungkin bisa masuk, tetapi wait and see. Watching. Nonton dulu di pasar. Siapa pelakunya dan nanti bagaimana cara masuknya mereka. Mereka tinggal copycat. Mereka tinggal tiru dan masuk pasar. Nah, dan yang terakhir adalah
bahwa adanya peluang pasar itu, kita harus juga memperhatikan marketing strategi. Ya, di mana kalau kita mau menggarap peluang pasar, berarti kita perlu strategi yang menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Ya, dan di situ perlu adanya riset pasar, perlu adanya semacam penelitian pengajian, mapping daripada kompetitor, competitive mapping, mapping daripada customer, consumer mapping, sehingga kita tahu segmennya di mana ini kita mau masuk, kita pertajam, dan dengan kompetitor siapa saja kita berhadapan. Inilah yang kita sebut sebagai menggarap, bagaimana kita menggarap peluang pasar atau market opportunity. Nah, untuk strategi ini, saya ingin kasih tips yang paling sederhana saja, ya, karena waktunya pendek. Mari di slide berikutnya. Ada 3 hal yang kita bisa jadikan pendekatan strategik berdasarkan konsep daripada Porter, Michael Porter. Pertama itu adalah cost leadership. Ini dulu Cungpo itu terkenal sekali, cost leadership. Bikin aja barang yang paling murah, ya, paling kompetitif itu kalau biayanya murah. Nah, itu strategi yang paling mendasar, paling basic. Karena bisa bikin barang paling murah, otomatis orang beli. Dan supaya bisa paling murah, harus apa? Masif produksinya. Ada yang bertanya, heran ya, saya nggak ngerti ya kenapa itu Tiongkok bisa bikin barang kok murah ya, jualannya murah. Karena mereka itu berkolaborasi. Ini yang bikin Sopo, ini yang bikin Sopo, ini yang bikin Sopo. Nah, setiap produsen ini sudah punya spesialisasi. Mereka akhirnya main volume, ya kan? Satu pabrik hanya membuat apanya saja, tapi volumenya besar dan dia supply kemana-mana. Bulan lalu saya bertemu dengan satu produsen elektronik parts dari China dan mengajak saya makan malam. Saya kaget ketika dia menunjukkan di HP-nya, dia ini bekerja atau mensuplai kemana saja. Ternyata dia mensuplai Xiaomi, dia mensuplai Midea, dia mensuplai Garage, dia mensuplai banyak hal. Termasuk ada Philips kalau nggak salah. Nah, setelah ngobrol diskusi, baru saya tambah paham. Walaupun sebelumnya sudah tahu, tapi tambah paham. Memang mereka membuat uh, sebuah produk ini, kalau membuatnya keroyokan, itu buat mereka efisien. Merek A, komponennya keroyokan. Merek B, komponennya juga keroyokan. Merek C, komponennya juga keroyokan. Dan di dalamnya komponen A yang ini, yang B yang ini, yang C yang ini juga, semuanya sama dari satu pabrik. Bagaimana pabriknya itu sumbernya tidak efisien? Pasti sangat efisien. Dan ini produsen juga akan efisien. Nah, itu cost leadership. Kalau nggak pakai cost leadership, bikin yang paling murah, bikin yang paling unik, bikin diferensiasi. Yang sudah di pasar kita inovasikan. Yang lebih baik lagi. Nah, karena dengan diferensiasi, orang kan membeli bukan lagi bersaing secara harga. Ada nggak yang lebih lebih bagus lagi? Nah, kalau misalnya, oh lebih bagus banyak, tapi yang lebih murah nggak ada. Nah, ini berarti eh, salah satu strategi menguasai persepsi konsumen bahwa mengatakan, ya maunya yang murah atau enggak. Nah, tetapi ingat konsumen sekarang maunya yang lebih bagus dengan harga mungkin tetap lebih terjangkau. Kata-kata affordable atau terjangkau itu tidak mutlak diartikan sebagai paling murah atau lebih murah. Konsumen pada saat ini, konsumen yang cukup cerdas, menjabarkan affordable sebagai sesuatu harga yang wajar untuk kualitas yang wajar, yang layak. Jangan sampai harga kualitasnya oke, harganya kemahalan, atau kualitasnya biasa tapi harganya kemahalan, atau harganya mahal tapi harganya kemurahan, tapi sebenarnya barangnya juga udah cukup bagus, tapi harganya kemurahan. Oh bagus dong Pak, kalau barangnya bagus harganya murah. Belum tentu juga, karena bisa menimbulkan persepsi, ini pasti nggak laku ini pasti produk jelek nih. Nah, jadi jangan hati-hati nih. Konsumen pelanggan saat ini
belum tentu beli barang yang harganya murah. Tapi mereka cari barang yang mahal karena mereka tahu ini kualitasnya sesuai dengan harganya. Itulah yang kita sering dengar, ada barang ada harga, ada kualitas ada harga, ya kan? Ada harga ada kualitas. Dan seperti itulah kurang lebih. Nah, pendekatan strategi yang ketiga itu adalah fokus. Kalau Anda mau bikin produk ya satu-satu aja dulu terus sampai sukses. Bikin dia menjadi backbone yang kuat. Nah, kalau sudah fokus di situ terus, nggak pengen bikin ini, pengen ini, semua pengen dibuat. Nah, karena dengan Anda fokus, maka Anda melayani pasar juga secara fokus. Karena endgame-nya apa? Anda kalau mau jadi entrepreneur, ya, kalau bisa, ya, bukan kalau bisa lagi, mutlak harus break even point, betul toh? Nah, dan break even point-nya itu harus yang paling pendek waktunya, shortest possible break even point. Kalau dulu kemerdekaan, ya supaya apa? Hal-hal lain akan diputuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hukum ekonomi juga menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Itu cara hukum ekonomi yang memang klasik, boleh dibilang benar, tetapi mungkin karena terjemahan secara profesional adalah bagaimana kita mencapai break even point dengan waktu yang lebih pendek. Kalau artinya lebih pendek daripada siapa? Kalau kita melihat ada kompetitor, kita mungkin akan lebih pendek break even point-nya. Karena kalau kita sudah break even point, maka kita punya dana untuk pengembangan dari cash flow, ataupun kita bisa melakukan penjualan yang lebih murah. Inilah strategi generik dari Michael Porter, yang coba saya sharekan pada Anda. Anda mau cost leadership, Anda mau melakukan diferensiasi, atau Anda fokus hanya pada satu bidang tertentu, sampai akhirnya ini produk ini bisa Anda angkat, masuk ke pasar premium, tapi pasar menengah juga ada, pasar kelas bawah ada. Banyak contoh produk kan ya, yang mereka semua segmen dimasukin, mulai paling bawah ada merek yang murah, tengah ada, atasnya juga ada. Mari lanjutkan slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah gambar bagaimana Anda bisa memulai secara simpel, secara praktis. Yang pertama, apakah sasaran pasarnya sudah tepat nih? Segmennya sudah tepat. Makanya saya gambarkan dengan lingkaran sasaran dengan tanda panah di tengah-tengah. Artinya apa? Anda kalau mau bisnis harus menyasar pasar yang tepat. Harus tahu kepada siapa Anda akan menawarkan produk. Dan apakah produk kita sendiri juga sudah tepat untuk pasar tersebut. Ingat, riset pasar itu juga tidak boleh dilupakan. Dan yang kedua, bagaimana cara meluncurkan produk, memperkenalkan produk. Kadang-kadang kalau UMKM itu penyakitnya itu apa? Nggak punya dana, Pak, buat promosi. Ada yang memang nggak punya dana, ada yang memang nggak mau keluar dana. Nggak mau berkorban, padahal promosi itu mutlak. Pak, tapi kan mahal, Pak, promosi. Jangan berpikir promosi sekarang mahal, karena ada alternatif promosi yang bisa digunakan untuk membiayai untuk mendatangkan konsumen dengan biaya yang lebih ekonomis. Contohnya adalah sekarang promosi dalam sosmed, dan itu banyak sekali yang melakukan promosi menggunakan media sosmed. Ya. Nah, cara peluncurannya seperti apa? Apakah Anda cuma sekedar announcement, atau Anda ya meluncurkan launching produk diam-diam, atau Anda mau bikin besar-besaran? Ini penting. Nah, apakah kalau besar-besaran itu pasti mahal? Pasti. Bisa murah kah? Bisa. Kalau kita meluncurkan produk secara diam-diam, apakah kita akan efektif? Ya, biasanya tidak. Tapi kalau kita menggunakan endorser, apakah bisa efektif? Akan lebih efektif, akan lebih tepat. Tapi tergantung siapa yang mengendorse, ya. Dan kalaupun mau dimasukkan ke dalam sosmed, followernya sedikit, sopo sing nonton, ya kan, kalau followernya sedikit. Artinya, ya kita juga percuma menggarap pasar ya, karena audiens kita sedikit, market size kita masih kecil, sedangkan market size secara keseluruhan sangat besar. Kontribusi kita hanya seipritnya. Nah, jadi
kita bisa memahami bahwa pada saat ini pasar yang paling penting itu adalah pasar milenial. Sudah terjadi pergeseran antara pasar yang konvensional kepada pasar yang non konvensional, tapi saya menggunakan kata milenial. Di sini ada yang warna merah, karena segala sesuatunya sudah menggunakan secara elektronik, digital, bayar digital, ini digital, itu digital. Di salah satu perusahaan saya di Jakarta, kita sedang mendevelop robot seperti di luar negeri. Kalau mau beli makanan apa-apa, pesan itu langsung eh, QR code-nya, ya kan? Ya, untuk bayar mau kemana, udah atau yang langsung bisa kita sudah pesan makanan dan sebagainya, bayar, nanti akan keluar kodenya, itu dibawa ke kasir dan kasir akan scan langsung makanannya dibuat. Nah, milenial ini punya perilaku yang berbeda dengan perilaku kolonial. Mungkin saya termasuk kolonial karena usia saya di atas Anda semua, ya. Oh, ini Gus Mon Sidik mengatakan PPT-nya tidak terlihat kepada panitia. Ya, baby boomers itu tahun 60 habis perang 45 sampai ke 64, ya. 64. Kemudian setelah 64 itu ada golongan X, ya. Kemudian setelah itu ada lagi apa? Baru ke golongan milenial. Nah, nanti ini sekarang generasi setelah generasi X, generasi Y, milenial, generasi Alpha. Setiap generasi punya cara pandang, cara hidup, perilaku yang berbeda-beda. Kalau saya misalnya suruh makan dengan generasi milenial makan, generasi alfa makan itu berbeda. Zaman saya itu junk food itu masih sedikit waktu masih remaja. Itu kalau misalnya kita mau makan sama orang tua diajak makan, ayo mau makan mana? Dulu ayam goreng. Ayam gorengnya mana? Ya nasi uduk, ayam goreng, ada ayam goreng. Waktu saya masih remaja itu ya Kentucky itu baru ada di Indonesia. Baru ada. Dan baru satu dua restoran. Satu ada di dekat Gelayelnya, kemudian satu lagi ada di Pasar Baru. Nah, itu saya masih ingat sekali di Jakarta. Tapi orang tua nggak akan ngajak makan ke sana. Cuma satu kali ngajak ya sudah. Kenapa? Ini ayam goreng terlalu mahal. Itulah generasi yang senior berpikir ini ayam goreng mahal. Tapi generasi saya sudah mulai mengenal. Jadi generasi orang tua saya nggak kenal KFC, saya mengenal KFC, ya kan? Sama halnya Hoka Hoka Bento. Kemudian disingkat jadi Hokben. Ya, ada nggak di Jepang Hokben? Hoka Hoka Bento? Nggak ada. Tapi seorang pendiri Hokben, sahabat saya, itu tahu bahwa ini akan menjadi tren makanan baru. Saya bilang, Pak, kan bukan kearifan lokal, ini makanan luar. Kalau McD saja coba ada rasa lokalnya, jual bubur segala macam. Terus jawabannya simpel. Jangan salah. Hokben ini makanan Indonesia. Wah, pintar juga ya. Saya nggak nyambung ini. Makanan gimana? Karena dibuat di Indonesia. Dan harusnya merek Indonesia. Saya mau jadi restoran Jepang, tapi ala Jepang. Bukan restoran Jepang, tapi ala Jepang yang Indonesia. Oh gitu ya. Nah, restoran ala Jepang yang Indonesia. Jadi dia merintis bisnis.
Padahal sebelumnya dia orang kerja loh, orang kerja kantoran di Astra, tapi dia merintis bisnis dengan satu konsep. Simple, gara-gara apa? Kerja di perusahaan otomotif Jepang, sering makan makanan Jepang, tapi kok semuanya mahal? Kenapa nggak bisa bikin murah? Jadi beliau berpikir, oke kalau gitu bikin 2-3 macam makanan, ya, teriyaki sama yakiniku, udah itu saja, masalkan. Makanya sekarang Hokben menjadi salah satu restoran cepat saji ala Jepang, tapi bukan restoran Jepang. Kemudian nama Hoka Hoka Bento disingkat aja di Hokben. Inilah bagaimana seorang pengusaha, wirausahawan punya ide untuk merealisasikan mimpinya itu dengan membangun sebuah bisnis yang unik. Jadi menurut saya Hokben itu masih termasuk unik, punya keunikan menyajikan makanan ala Jepang, tapi ini adalah Indonesia. Right? Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita setelah bisa meluncurkan sebuah produk, kita harus tetap berkomunikasi dengan pasar dan jangan lupa evaluasi, evaluasi, evaluasi. Apa yang harus diperbaiki? Nah, satu contoh lagi adalah seorang anak muda, Felix Sadikin di Bandung. 15 tahun lalu dia bikin sepatu. Keluarganya memang pengusaha sepatu, tapi dia bilang, Pak, saya nggak mau bergantung pada keluarga, saya mau bikin sepatu sendiri. Dia bikin sepatu sendiri dengan merek Felix Ferguson. Nah, Felix Ferguson, bau Itali-Itali. Tapi bikinnya di mana? Cibaduyut. Nah, masih mending kalau bikinnya di Chicago ya, Pak. Tapi ternyata di Cibaduyut. Tapi dia memilih desain yang bagus, segala macam, dan harus kulit dengan merek Felix Ferguson dijual di model outlet deptor dengan harga 1,5 sampai 1,7 juta. Kalau dijualnya di toko sepatu biasa itu paling-paling 550.000. Anda bisa bayangkan bagaimana mengkreat sebuah harga untuk menjadi produk itu sangat unik, berbeda, kemasannya berbeda, dusnya juga semewah mungkin. Ya. Tapi kegagalannya adalah ketika dia tidak mengevaluasi, evaluasi. Kenapa? Datang persaingan, model dia kelihatan out of date. Ketinggalan zaman. Pelan-pelan menghilang. Evaluasi atas keberhasilan, atas proses yang sedang berjalan, itu sangat penting sekali. Mari slide berikutnya. Ya. Nah, inilah karena Anda semua ini pasti milenial ini, di zaman milenial. Kita masih berbicara milenial dan E-nya merah. Semuanya serba elektronik, semua serba digital. Jualannya paling gampang katanya melalui online shop, apapun juga. Memang saya katakan, milenial zaman sekarang itu lebih enak ya. Mau jadi wirausahawan itu pakainya apa? Semuanya pakai serba digital. Bayangkan kalau zaman saya memulai berbisnis, itu keliling sendiri, ngider, nawarin barang sendiri secara offline. Kalau sekarang, langsung bikin apa? Instagramnya, bikin Facebooknya, bikin apa, segala macam display. Kalau zaman saya dulu, paling banter saya cuma bikin website, homepage. Dan tidak semua orang lihat website dan homepage. Lama-lama bergeser lagi perilaku. Bayangkan teknologi itu membuat perubahan itu begitu cepat, tiba-tiba sudah ganti lagi, ganti lagi. Tapi kelebihan daripada generasi sekarang adalah mereka cepat untuk memutuskan menjadi wirausahawan. Kenapa? Dunia teknologi memungkinkan kita untuk mengambil jalan pintas. Walaupun nantinya gagal, ya banyak gagalnya daripada yang berhasil ya, banyak gagalnya. 1.000 orang mencoba, tetapi yang berhasil nggak akan lebih dari 100. Mungkin bahkan yang betul-betul bisa langgeng itu paling-paling 10-20. Yang selebihnya, kalau nggak mati, ya hidup segan mati tak mau. Belum mati, tapi hidup segan mati tak mau. Ya, atau mungkin pingsan. Nah, mari kita slide berikutnya, menuju slide-slide terakhir. Jadi kita sekarang lebih membutuhkan lebih daripada sekedar konsep marketing. Harus ada kreativitas. Seorang entrepreneur
biasanya berangkat dari kreativitas kalau mau sukses. Bukan berangkat dari gue mau bikin apa yang orang lain sudah bikin. Anda mau bikin, ya itu contohnya kalau di Jakarta dulu itu Jalan Blora, itu tukang soto-soto semua. Soto nomor berapa, soto Pak Kumis nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Semuanya jualannya soto. Di Jalan Keramat jualnya apa? Nasi kapau, nasi kapau, nasi kapau, nasi kapau, nasi kapau. Semua nasi kapau. Dulu ada lagi di daerah Kebayoran, martabak terang bulan, terang bulan, terang bulan, terang bulan. Semua terang bulan, terang dikali. Ya, buaya hidup disangka mati. Wah, tuh. Ini semua tidak melakukan kreativitas. Sampai akhirnya ada sebuah martabak yang coba bikin berbeda. Di Bandung ada San Francisco, dia bikin martabak garing. Udah lama sekali martabak garing. Jadi begitu mulai matang, dikerok sama dia. Kemudian dilipat jadi crispy, martabak crispy. Keluar lagi ada martabak pandan. Adonannya pandan. Akhirnya martabak Ovaltine, martabak Nutella. Gak pernah ada zaman saya dulu. Ya kan? Dulu paling-paling martabak pakai room butter. Nggak lebih dari itu. Tapi kreativitas ini membuat tatanan bisnis dan persaingan ini menjadi tambah bergairah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini coba bayangkan, mereka ini berjasa semua dan melahirkan selebgram merek-merek baru. Karena mereka iklannya di sini semua, makanya tadi saya bilang generasi milenial ini paling enak. Kenapa? Tampil semua di sini. Ya bisa di WhatsApp, pakai iklan uh, apa nomor bisnis account, ya. Bisa iklan di Facebook, bisa iklan di WeChat, bisa iklan di mana lagi, termasuk di Instagram yang paling populer ya, di TikTok, di Reels dan sebagainya. Mereka berjasa ini, mereka berjasa kepada untuk kita semua. Oke, klik berikutnya. Nah, jadi kalau kita mau sukses sebagai wirausaha, yang paling penting itu langkah pertama. Anda kalau nggak pernah melangkah, nggak akan pernah sukses. Kalaupun nanti ada gagal sebelum sukses, itu hal yang biasa. Ketika saya memulai sebagai wirausaha itu jatuh bangunnya udah sekian kali, sekian kali. Bahkan ketika sudah sukses pun sempat jatuh lagi. Tapi memang biasa. Hanya sejarahnya menunjukkan dan yang saya alami adalah ketika saya berani yang melangkah pertama kali. Karena kalau saya tidak pernah melangkah tahun 97, maka saya tidak pernah merasakan bagaimana perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Dan sukses itu bukan langkah terakhir ya, bukan hasil final. Sukses itu sebuah proses ya. Nah, tetapi first step-nya memang harus ya mulai melangkah. Dari mana kita mulai melangkah? Oke, slide berikutnya. Dari ide, dari imajinasi. Orang yang sering berimajinasi, sering lihat pameran, sering berdiskusi dengan orang-orang baru, kenalan-kenalan baru, sering ya mencari informasi-informasi baru. Biasanya kalau dia semakin melatih diri, dia menganalisa, maka dia bisa menemukan ide. Tidak perlu ide itu ada yang paling orisinil, tetapi ada punya ide yang bisa lebih baik daripada yang sudah ada. Imagination is more important than knowledge. Anda mau sekolah S1, S2, S3, S4 sampai S7 kalau ada ya. Ada S7, yang ada itu cuma Samsung gitu. Nah, Anda mau sekolah setinggi apapun, kalau Anda nggak punya ide, Anda tidak akan melahirkan perbedaan. Kalau Anda punya ide, Anda yang lahir dari imajinasi, maka Anda bisa melahirkan perbedaan. Dunia politik juga sama. Kalau Anda terjun sebagai politikus, ya kalau Anda nggak punya ide, sesuatu yang cemerlang, yang diperkenalkan kepada masyarakat, Anda nggak bakal dipilih ya. Nah, oke, slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, temukan ide terbaik Anda, ide yang harus unik, yang beda, dan langka. Ide yang unik, berbeda, dan langka dibandingkan ide lain orang lain. Slide berikutnya. Lanjut terus, biar cepat. Praktekkan ide Anda. Buat konsep produknya. Kemudian buat modelnya, contohnya, dan kalkulasi biayanya, harganya nanti sampai berapa.
Karena Anda ini harus riset pasar, membandingkan produk Anda dengan saingan yang Anda yang lain. Ya, contoh juga sama. Anda mau bikin almond, almondnya jangan sama lagi. Yang lain bikin almond crispy, Anda bikin almond crispy. Yang lain bikin ini, Anda bikin sesuatu yang sama. Buatlah sesuatu yang berbeda. Saya ada sebuah pabrik di Jawa Timur, pabrik bikin roll-on dan kayu putih. Kalau saya bilang, saya mau rubah ini, konsepnya rubah. Balsemnya saya mau rubah. Balsem apa? Nah, selama ini sudah ada balsem, balsemnya di pasaran sempat ada namanya balsem pala. Ya nggak sedikit. Ada beberapa membuat balsem pala. Tetapi balsem pala ini memang harganya pasti mahal. Dan kenapa orang harusnya ini balsam lebih bagus daripada balsam yang ada atau minyak angin biasa. Tetapi kenapa orang apa kurang suka? Padahal itu paling bagus. Selidik punya selidik karena komunikasi pasar dan konsepnya nggak ada produknya. Mau dikemas seperti apa? Modelnya seperti apa? Sehingga saya bilang pada tim saya, sanggup nggak memformulasi, mengkonsep sebuah produk yang sedikit berbeda dan unik supaya kita bisa menawarkan offering something new, menawarkan sesuatu yang baru kepada pasar, kepada konsumen. Jangan menawarkan yang sama-sama lagi. Kalau sama dengan kompetitor, kita kepaksa apa? Harus lebih murah. We have to be better or to be unique. If we cannot be unique, be better. Ya. Tapi kalau kita cuma bilang kita bisa lebih murah, be cheaper, umurnya nggak panjang. Jangan selalu ngotot lebih murah. Ya. Oleh karena itu, Anda harus praktikkan ide Anda sampai konsep, model, sampai ke kalkulasi. Harganya kira-kira masuk nggak? Dan ini akan menentukan ada positioningnya. Kalau ternyata Anda punya produk bagus, jangan diposisikan juga bersaing dengan yang sudah ada di pasar. Anda harus bikin posisi statement yang berbeda dan meletakkan produk Anda di atas kompetitor. Ya. Oke, slide berikutnya. Uji ide Anda. Ya. Tes pasar. Tes pasar itu bisa sampling, bisa fokus group discussion, panggil beberapa orang yang ahli, konsumen, dan sebagainya. Kemudian Anda siapkan pertanyaan, Anda tes kepada mereka, supaya mereka mencoba dan memberikan masukan pada produk Anda. Ya, ini penting sekali. Kalau misalnya sudah lihat dalam rangkuman ada 100 orang kita ajak memberikan evaluasi, ada yang sekian persen, wah ini kurang, ini kurang, ini kurang. Nah, kita coba development lagi, benar nggak? Dan kita uji lagi, benar nggak? Ya, oleh karena itu tes pasar itu penting untuk ya walaupun mungkin kita memberikan sampling itu juga tetap penting supaya kita bisa melakukan perbaikan dan kemudian dicoba lagi, diperbaiki lagi sampai akhirnya kita menstandarkan, dia bisa menstandarkan. Consumer Goods Keripik, ya mereknya Momchip dari Batu Malang, itu adalah produsen UMKM yang berhasil menstandarkan produknya sehingga bisa masuk pasar. Dan saya mendapatkan WA tadi pagi dari Ibu Tutik, pemiliknya yang sudah umurnya sudah nggak muda lagi, 60-an. Pak, saya berhasil masuk pasar Kanada, bayarnya 2. Kemudian Singapura, bayarnya 2. Tapi Malaysia, bayarnya 1. Dan dia mau coba kembangkan lagi sampai dapat market di Timur Tengah. Menarik. Kenapa? Dia coba menguji ide ini, membuat produk yang cocok buat Amerika apa, yang cocok buat Malaysia apa, dan disesuaikan. Ya. Dan setelah sukses, pembeli pasti datang. Ya. UMKM saya binaan yang lain itu sampai kontrak cukup besar. Karena apa? Dia ngikutin arahan. Boleh punya produk yang bagus, tapi harus diuji oleh pasar. Bukan oleh kita sendiri, tapi diuji oleh pasar. Ya. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, Anda bisa lihat ini konsepnya. Kenapa semangka ini kotak? Walaupun ini kadang-kadang dijual hanya saat Imlek. Tapi ini punya makna. Kenapa semangka ini kotak? Anda tahu? Nah, coba. Pasti jawabnya gampang kan? Supaya apa? Supaya gampang waktu pengiriman, nggak menggelinding. Betul ya? Karena semangka itu kotak. Nggak salah, memang betul. Dan kalau disusun di dalam eh, apa box
mobil pengangkut barang box, ini juga nggak gampang gelinding-gelinding. Dimasukin ke ranjang, itu langsung tinggal susun kotak. Luar biasa. Dan dijual pada saat yang tepat, dengan segmen yang tepat. Anda bisa lihat harganya berapa? Semangka $89 Singapura, alias 1 juta. Dah, Anda bisa ngimpi dan nggak bisa tidur karena bayar untuk sebutir semangka yang tidak terlalu besar sebesar 1 jutaan. Bahkan ada yang lebih mahal lagi dari ini. Tapi ini adalah sebuah contoh bagaimana mengkonsepkan produk yang tadinya tidak ada apa-apanya, yang murah, ketika di-create, kemudian dibentuk ulang, di rebranding, dan dengan pendekatan pricing yang tepat untuk segmennya, ya barangnya tetap ada. Laku nggak? Ya tetap laku. Karena ini adalah satu bagian daripada ritual yang memang orang di Singapura itu pasti akan beli, berapapun harganya. Nah, slide berikutnya. Kalau di Indonesia tahunya buah semangka berdaun sirih ya. Nah, di sana ada semangka kotak. Nah, kalau Anda sudah idenya sudah matang semuanya, Anda pasarkan itu. Cari konsumennya siapa? Cari komunitasnya siapa? Karena sekarang zamannya adalah zaman iklan promosi secara digital. Promosi di koran maupun majalah masih boleh nggak? Boleh, tapi jangan mengharapkan efektivitas yang tinggi. Karena orang sekarang termasuk saya sudah tidak baca koran dalam bentuk fisik. Saya lebih sering baca berita secara online, ya kan? Jadi kalau mau justru Anda harus mencari komunitas-komunitas. Inilah yang disebut community based marketing, pemasaran berdasarkan komunitas, ya. Mencari komunitas yang tepat. Begitu Anda sudah dapat pasar dan menjadi besar, Anda pasti perlu kapital, perlu modal. Dan kalau produk Anda itu dikenal dan bagus, pemodal akan datang kepada Anda. Ya. Akan menawarkan bagaimana kalau ini kita yang pegang. Bagaimana kalau kita ini yang bantu masarin. Nah, luar biasa sekali kan? Nah, baik. Nah, slide berikutnya. Nah, setelah dipasarkan, dapat modal, dipasarkan lebih besar, lebih luas lagi. Ayo kita besarkan pasarnya, besarkan bisnisnya, lebih masif, kalau perlu sinergi. Nah, ada sebuah perusahaan yang saya terlibat, namanya Mitrasindo, pasar bangunan. Hanya memasarkan produk-produk bahan bangunan, tetapi bukan yang bahan bangunan yang basic, misalnya batu bata, pasir, enggak. Tapi bahan bangunannya yang sudah berkelas. Dan kita sesuaikan segmen setiap produk dengan pasarnya. Ada juga kita menjual smart lock yang dengan digital ataupun dengan fingerprint. Nah, dan ini bisnis pada saat ekonomi pulih pasca pandemi, ini bisnis meningkat. Banyak orang yang mulai renovasi rumah, kemudian merampungkan pembangunan kantor, merampungkan pembangunan apartemen, renovasi apartemen, dan sebagainya. Ini pasarnya. Tapi kalau kita membesarkan caranya gimana? Mau buka cabang? Nggak harus. Kita distribusikan produk-produk kita bangun armada tim, dan kita masuk ke pasar, ke toko-toko orang lain, ya, ke modern outlet yang orang lain. Bahkan kita bisa mewaralabahkan bisnis. Jadi pasar bangunan itu seperti depo bangunan, nanti akan ada di mana-mana dengan skala lebih kecil, tetapi produknya beda. Ya, kita tidak akan head on karena kami melihat segmen pasar di mana kita harus berada. Yang tidak harus sama pasarnya yang disasar dengan misalnya kelas depo bangunan. Baik, karena segmentasi ketika kita memilih segmen itu targeting itu sangat penting sekali. Hindari head on kalau Anda tidak terlalu kuat melawan kompetitor utama. Hindari perang langsung, ya kan? Jangan menantang gajah tapi bodi Anda pelanduk. Belum tentu, karena nanti apa? Gajah bertarung, pelanduk mati tengah-tengah. Anda pelanduknya, ya Anda yang mati.
Nah, dari kita akan fokus memilih segmen di mana kita akan bermain, tetapi kita akan besarkan, perbanyak jumlahnya maksudnya. Jadi tidak dari satu titik, tapi di beberapa titik sekaligus. Baik, lanjut. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, sebelum Anda implementasi apa yang saya sampaikan, kreativitas dalam bisnis dan pemasaran harus dapat menarik perhatian, attractiveness, menarik perhatian konsumen di pasar, target pasar kita. Mendongkrak penjualan melalui pelanggan yang merasa puas, satisfied, dan surprise. Surprise artinya gini, wow, ya, jadi lebih daripada sekedar puas. Dia merasa ada secara emosi itu merasa seperti berlakukan benar-benar sebagai raja. Ya, walaupun konsumen kadang-kadang ngawur, ya biarin, namanya juga manusia, ya kan? Kita iyakan saja, tetap kita layani dengan baik, ya, sambil mengarahkan dia untuk apa, ya memilih sesuai apa yang dia kehendaki dan dia tetap bisa puas di sana. Karena dengan konsumen yang puas dan surplus ini, maka bisnis kita akan bertumbuh. Kalau bisnis kita bertumbuh dan untungnya berkelanjutan, maka kita bisa membangun bisnis kita seterusnya lebih besar lagi. Dan ya tentunya kalau bisnis kita lebih besar, kita juga siap untuk suatu saat perusahaan ini menjadi perusahaan publik. Karena dengan menjadi perusahaan publik, maka uangnya akan lebih banyak, walaupun memang uang masyarakat untuk mengembangkan usaha. Ada nggak UKM yang go public? Ada. Beberapa rekan saya yang UKM asal muasalnya UMKM, kemudian sudah meningkat menjadi industri, beberapa sudah go public. Kenapa? Karena memang ada peluangnya, yang penting syaratnya terpenuhi. Dan kenapa mereka harus go public? Karena kebutuhan dan tuntutan daripada pasar. Ini ada peluang, ada opportunity, market size-nya besar. Permintaannya bertumbuh. Pasca pandemi semuanya recovery. Kompetitor ada yang tiarap. Ya sudah, kita bangkit duluan. Nah, jadi itulah kunci seorang entrepreneur yang berhasil biasanya karena dia jeli. Cepat melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut. Slide berikutnya. Lanjut. Nah, jadi bagaimana kita harus membangun apa yang disebut sebagai entrepreneurship habit. Otaknya itu harus berpikir challenge dan risk taker. Anda lihat dengan gambar motor seperti ini, yang satu balapan, yang di belakangnya motor biasa. Dia seperti seolah berusaha mengejar. Ya ini memang sebuah gambar. Tapi dari gambar ini Anda harus berpikir maksudnya begini. Anda merasa tertantang nggak dengan apa yang Anda di depan Anda itu? Mereka lebih kuat, mereka lebih cepat, mereka mungkin lebih terlatih. Ya. Anda berani nggak mengambil tantangan? Pada saat Anda mengambil tantangan, ya, dan kita sedang mengejar impian, pasti akan ada yang bilang, kamu pasti gagal, nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Nah, disitulah tantangan bagaimana kita sebagai wirausahawan berusaha tetap menjawab tantangan dan berani mengambil risiko. Saya meninggalkan kursi eksekutif dengan jabatan terakhir presiden direktur, tapi saya kemudian ingin walaupun pada saat itu Krismon tahun 98 dan bisnis saya habis semuanya. Tapi kemudian saya harus bangkit kembali dan saya menjawab setiap tantangan dan mengambil risiko yang ada di depan saya. Akhirnya saya mulai bangkit pelan-pelan semuanya. Salah satu bisnis saya di bidang skincare itu sama. Saya pengen ambil tantangan walaupun saya bukan seorang apoteker dan tidak punya latar belakang apapun soal perawatan kulit. Cuma pada saat itu saya menjadi mentor beberapa dokter dan salah satu dokter yang saya mentor dalam pengetahuan bisnisnya, dia malah berbalik menantang saya. Pak, kalau Anda Pak Yahya buka perusahaan skincare, saya rasa Anda akan berhasil dan saya akan menjadi customer Anda. Loh kok dibalik? Loh, Anda ini kok manasin saya? Tapi ternyata benar. Ketika saya memutuskan, saya ambil tantangannya dan berisikonya, saya masuk. Asal fokus. Nah, hukum Porter yang ketiga tadi itu, fokus.
Dan kedua, fokus dengan apa diferensiasi yang mau saya tonjolkan. Nah, produk apa yang punya keunikannya seperti apa. Nah, itu saya lakukan. Setelah berjalan, saya coba efisiensi. Ya. Nah, setelah efisiensi, saya memiliki produk-produk yang harganya cukup bersaing, maka pasar saya, konsumen saya akan bertahan pada saya sampai saat ini. Jadi saya nggak mau dengerin omongan orang lain bilang nanti pasti gagal, nanti pasti gagal. Enggak, tidak. Kegagalan itu cuma sukses yang tertunda. Slide berikutnya, ya. Menjawab dari hal tersebut, maka memang yang Anda harus paham bahwa ketekunan itu, kalau tadi di slide berikutnya adalah eh, kita sudah bicara sebuah bagaimana menjawab tantangan, tapi kalau Anda tidak tekun, ya, ketika menjawab tantangan, mengambil risiko, Anda tidak tekun, gagal sekali, langsung Anda diam, langsung Anda menyerah, nah, berarti Anda sudah gagal ketika Anda mencoba. Seorang wirausaha harus punya habit tekun. Jatuh satu kali, bangun satu kali. Jatuh dua kali, bangun dua kali. Jatuh tiga kali, bangun tiga kali. Jangan ngomong jatuh satu kali, bangun 1000 kali. Itu motivator. Ya, bukan aktivator. Itu motivator, bahasanya terlalu besar. Jatuh satu kali, bangun 8 kali. Enggak ada. Jatuh 8 kali, bangun 8 kali. Ya kan? Kalau jatuh satu kali, bangunnya 100 kali. Hiperbola itu. Ya, itu bahasanya para motivator. Tapi motivator yang terbaik itu adalah diri kita sendiri, termasuk diri Anda. Ini apa lulusan-lulusan UGM nanti akan menjadi entrepreneur yang ketika jatuh bangun kembali. Beberapa UMKM yang saya bina yang jatuh bangun. Sebagian memang setelah jatuh malah mintanya dibantuin bangun. Tetapi yang sukses di antara mereka rendang unituti berhasil. Nah, Ibu Eka itu tahu tuh. Yang paling gila lagi kalau Dera Kapi itu sampai tanda tangan kontrak. Saya cuma bilang, kontrak yang sebesar apapun kamu berani jawab. Iya Pak, harus berani. Tetapi Anda harus juga berusaha memenuhi. Walaupun 50%-nya nantinya. Berusahalah sekeras mungkin untuk memenuhi. Jangan sampai sudah tekan kontrak, nggak bisa memenuhi sama sekali. Nol. Nah, itu jelek. Gitu. Jadi Anda harus tekun. Mencoba, mencoba, memulai lagi, berusaha lagi, walaupun ada kegagalan atau kesalahan. Karena kegagalan atau kesalahan itu adalah bukti bahwa Anda sudah mencoba, ya, Anda sudah berusaha. Kalau belum berusaha, belum mencoba, Anda bilang tidak bisa, itu artinya sama saja. Anda memang sebenarnya tidak mampu dan tidak cocok jadi wirausaha. Cocoknya apa? Wirawiri saja, ya. Itu saja dari saya. Semoga ini memberikan inspirasi untuk Anda sekalian. Nah, saya ingin memberikan tugas kalau diperkenan oleh host, oleh admin di sini. Saya ada tugas pada Anda untuk didiskusikan bersama. Dan tugas ini kalau boleh nanti bisa dibuat dan dikirimkan melalui Pak Lutfi boleh supaya nanti saya bisa memberikan masukan dan penilaian kepada Anda. Ya. Buatlah sebuah Ya, proposal, ya. Pak Pak, Lutfi, lanjut, Pak, lanjut, Pak, lanjut, Pak. ya boleh ya. Ini tugasnya boleh Pak Lutfi ya. Buat latihan. Boleh, 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 Pak. Ini tugas berarti kelompok ya, Pak, atau individu? Individu aja, individu. Individu. Pak, Oke, oke. bagaimana? Mau kelompok boleh, mau individu boleh. Terserah Pak Terserah. aja sih kita. Ini kebetulan kan kita Oh, kan ada 18 orang. Apa Pak yang mau bagi kelompok atau mau perorangan sih? Silakan kalau ke mau Pak. dibagi, kalau 18 dibagi saja 6 kelompok, Pak. Masing-masing 3 orang, jangan banyak-banyak. Oh, oke, oke, oke. Oke, jadi buat teman-teman Ya, UGM, ini tugasnya ya, Pak Yahya ini dibagi kelompok ya. Untuk kelompoknya boleh. kita serahkan ke rekan-rekan sendiri masing-masing. Silakan Ah, mau dengan siapa. Jadi ada 6 kelompok, satu kelompok tadi 3 orang sesuai dengan dari Pak Yahya. ya, Nah, tugasnya ini ada di layar. ya. Pak Lutfi, mohon maaf, izin. Total pesertanya 15 ya, Pak.
Jadi kalau Atau bertiga, 15? ya Jadi, Oh, jadi jadi 5. 15. 5 ya. Jadi kalau bertiga itu 5 kelompok ya. Boleh, Oke, boleh. oke. Ini kan sama di universitas lain juga maksimum saya membuat kelompok yang kurang lebih rata-rata 3 orang. Kebanyakan nanti Oke. ada yang nggak kerja, kesedikitan juga kasihan. Jadi paling tidak ada tiga Oke. orang. Baik, baik. Silakan ini nanti tolong di-share Pak Lutfi kepada para peserta Siap, eh, Pak. Siap, siap. materi saya supaya nanti dan tugasnya ini boleh dikumpulkan. Kemudian saya bisa memberikan penilaian atau juga kalau perlu memberikan beberapa catatan. Kalau misalnya perlu Zoom satu kali lagi untuk mengevaluasi juga siap. Ya, itu saja. Selamat sore. Ada pertanyaan atau ada apa lagi yang akan Eh, dibahas? Saya serahkan sebentar kepada Pak saya, Lutfi. mungkin dari teman-teman UGM ada yang mau bertanya. Silakan, mumpung Pak Yahyanya belum live dari Zoom. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa, atau untuk materi tugasnya seperti apa. Nanti materi Tugasnya akan boleh saya... bentuk paper, boleh juga dalam bentuk PPT ya. PowerPoint juga boleh. Oh, siap Pak Yahya. Ya. Nanti tugas dan materinya akan di-share Mbak Dian selesai Zoom ini ya di grup. Oke, silakan teman-teman UGM mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ada saran atau seperti apa minta dari Pak Yahya. Mumpung Pak Yahyanya masih bergabung dengan kita, entah tentang tugas atau materi tadi yang diberikan, silakan. Selamat siang. Ya, saya Pak Lutfi mau bertanya kepada Pak Yahya. Bentar, Mbak Leli gantian ya Mbak Leli ya. Ya, ya, ya. Ya, silakan Mas Gusman. Ya, ya terima kasih Pak Lutfi. Selamat siang Pak Yahya. Suatu kesempatan untuk bisa sharing bersama Pak Yahya. Perkenalkan Pak, nama saya Gusmon. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak mengenai awal mula dalam memulai bisnis. Bagaimana cara mudah menemukan market size di situasi saat ini ya Pak? Apakah ada rekomendasi dari Bapak lebih mudah gitu untuk menemukan market size di era saat ini Pak? Itu saja Pak Yahya, terima kasih. Mau bidang apa? Bidangnya bidang apa? Salah satunya mungkin di produk agroindustri Pak, Agroindustri. Oke, produk agro makanan dan minuman misalnya ya, makanan minuman cair atau yang dikeringkan atau yang sudah dry gitu. yang cair Pak, yang fresh gitu, Yang contohnya. cair. Yang cair Ya, dalam kemasan botol atau kemasan apa? botol, Botol. Ya, ini saya akan bertanya. Contohnya kan banyak ya kan kalau cair dalam bentuk botol. ya, Botolnya botol kaca, botol plastik. botol plastik Bapak. Botol plastik siap berarti yang siap minum ya kan? Arti di Ya, ready to ready to drink. drink. Ya, Pasarnya untuk dewasa atau anak-anak? untuk anak-anak Bapak. Untuk anak-anak. Anda pernah masuk ke Ya, bps.go.id? belum Pak. Oke, masuklah bps.go.id. Oke. Biro Pusat Statistik dan Anda cari di situ data pasar. Dan mulai dari mana? Oh, saya mau mulai memasarkan di Jogja dulu. Ya wis. Kalau perlu datang ke BPS di Jogja dan juga di Jogja itu Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan di Jogja itu juga ada data kependudukan di Jogja. Mereka juga punya selain kantor ini, Dinas Kependudukan, Dinas Perdagangan Perindustrian juga punya data. Biasanya begitu. Nah, cari data anak-anak, ya kan? Yang usia berapa Anda mau sasar? Saya pernah bisnis minuman juga, minuman siap minum untuk anak-anak yang mengandung omega. Pernah mau bisnis. Saya pernah bisnis minuman energi juga. Nah, cuman tutup karena apa? Lumpur Lapindo di Jawa Timur. Nah, jadi itu saya cari segmennya kemana? Ya, untuk anak-anak saya cari segmennya siapa? Rasa apa yang favorit? Ternyata hasil survei menunjukkan rasa favorit buat anak-anak tetap rasa orange. Nah, rasa jeruk itu favorit. Itu nomor satu. Kalau rasa buah itu rasa jeruk. Ya, kalau yang rasa non buah, yang favorit buat anak pasti rasa coklat. Jangan dikasih yang lain-lain. Kalau yang sifatnya gorengan atau segala macam, yang ini rasa favorit anak-anak itu corn, jagung, rasa jagung. Nah,
Ya, seperti itu. Oke, cukup ya. Baik. Ada lagi? Satu, dua lagi? Silakan Mbak Laili tadi jadi bertanya. Ya, selamat siang Pak Yahya. Nah, Perkenalkan saya Laidi Rizky Amalia dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian S1. Saya ya izin bertanya terkait tugasnya ya Pak. Untuk deadline dari tugas ini kira-kira kapan ya Pak? Pak Sampai Lutfi, kapan? kalau sampai berapa lama diberikan waktu 1 minggu atau 2 minggu nih Pak Lutfi? Oke. Untuk tugas sendiri itu biasanya mulai dari hari ini sampai dengan Kamis atau Rabu mungkin biar kita bisa berikan Pak Yahya untuk cek juga Oke, periksa. 1 minggu, 1 minggu Iya, dari satu sekarang. minggu Nah, dari sekarang. ya. Maksimum 15 lembar, nggak usah banyak-banyak. Dan inti-intinya saja, jangan bikin tugas yang ceritanya panjang lebar, semua dari website, dikopas, masukin ke presentasi. Waduh, pusing saya. Suruh bacain satu-satu. Ya, oke. Linknya boleh disebutkan, tapi nggak perlu linknya itu di copy paste semua beritanya terus dimasukin sebagai bahan. Ya, oke. Oke, Baik. ada lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lelia. Terakhir. Oke, terakhir. Masih ada Satu lagi? lagi. Sebelum kita akhiri dengan Pak Yahya, mungkin ada lagi. Dan kita akhiri dengan foto bersama. Oke, apa udah Oke. ada lagi, teman-teman? Kalau kalau nggak ada lagi, langsung kita tutup Pak Lutfi dan biarin mereka membuat tugas, mempersiapkan kelompok dulu, pembagian kelompok, dan kita foto bersama saja Pak Lutfi. Oke, buat teman-teman UGM mungkin yang masih off kamera bisa dibantu untuk bisa on kamera. Nanti Mbak Dian tolong diambil gambarnya ya. Ya, tolong dinyalain kameranya. Kalau kamera Iya, tidak oke. dinyalakan, nanti angkanya Kalau -1. Angkanya dikurangin ya. Atau wajib menyalahkan Mbak Tia Patuk. Dafa Muhammad Pol sama Mbak Oke, Dewi. dapat tolong dapat Dewi Sekar Harum, Dewi Ayu, Muhammad Muhammad apa ini Khairul, tolong dinyalakan. Jadi saya tahu bahwa Anda mengikuti kelas ini. Ya, dan tampilkan wajahnya. Ya, kalau misalnya nggak menyalakan kamera, ya kita anggap dia cuma ikut tapi tidak mengikuti. Tadi Mbak Dewi Ayu katanya infonya agak Mas Muhammad Khairul udah. Oke, Dafa, ya. Dafa. Oke, langsung saja Oke, kita. udah. Ayo Mbak Dian bisa tolong dibantu. Oke, 1, 2, 3. Bentar, 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 bentar. Maaf, maaf, maaf. 1, 2, 3. Sekali Udah? lagi. Oke, Sekali lagi, sekali lagi. Satu, Oke. dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, oke. terima kasih buat Pak Yaya atas waktunya hari ini, atas kesempatan yang bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman UGM. Mudah-mudahan nanti bisa kita bertemu lagi Pak Yahya di materi Baik. selanjutnya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Yahya. Terima kasih buat teman-teman Terima kasih Pak UGM. Yahya. Oke, Ya, terima kasih. Ada Izin. Prof Yudi. Terima kasih Prof Yudi. oke. Kabar Prof Yudi. Sampai berjumpa lagi Pak Yahya. Terima kasih bisa sharing Siap, lagi siap, 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 tahun siap, ini. siap. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih, Bro. Oke. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Selamat Untuk materi akan di-share oleh Mbak Dian ya di sore grup. Pak Nanti Lutfi. buat teman-teman tadi yang nggak ikut bisa baca lagi kembali di materinya di situ. Tugasnya apa yang diberikan. Oh ya, satu lagi untuk tugas yang belum ya untuk materi Ibu Eka yang di sesi pertama itu bisa dipercepat ya atau teman-teman. Tadi saya lihat baru hari ini baru 5 orang ya Mbak Dian ya. 5 atau 6 orang ya. Bentar, saya hitung dulu ya. Sudah lebih dari 5 sih. Nah, coba untuk teman-teman yang belum, karena sayang kalau memang tidak ada papernya, karena kan itu pertemuan pertama dengan Prof. Eka kemarin ya. Kalau nggak salah ada 2 sesi ya itu.
dengan Prof. Eka ya di Iya, DM langsung. Jadi minta tolong, takutnya nanti kalau itu lupa nih teman-teman UGM nanti numpuk jadinya dengan tugas-tugas atau materi selanjutnya. Jadi kalau bisa yang sesi satu yang pertama itu yang dengan Prof. Eka, kalau bisa sih minggu ini sudah kumpul semua untuk materi yang kemarinnya. Karena materi juga dari share juga kayaknya saya lihat di grup ya, Mbak Dian ya, sudah. oleh Prof. Balarta. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Yahya atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Terima buat kasih teman-teman Bapak. UGM. Terima kasih buat Pak Yudi. Sampai ketemu minggu depan ya, di jam yang sama dengan link yang sama, tapi dengan narasumber mungkin nanti berbeda lagi. Oke, sekali lagi Oke, terima kasih. sampai jumpa. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.